Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwa jama'ul bin abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa lima syayikhina Zusan hadratis syekh mu'alif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Batani wa Syekh Buya Syarbini gaya Hajab Rahman Hajab Rahman Hajab Rahman masih bisa. As'alukal karamata wal barakata alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait sekeluarga, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini malam pengajian kita tidak berhalangan hadir. Mudah-mudahan materi yang saya akan sampaikan dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu masih melanjutkan keutamaan sunnah-sunnah Nabi untuk memagar yang wajib, karena di mana sunnah ini Nabi perintahkan melarang wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan menganggap sepele pekerjaan kecil walaupun sedikit. Pekerjaan yang baik jangan dianggap sepele walaupun kecil, karena justru dengan yang kecil-kecil seperti inilah yang akan menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan yang wajib dari segala kekurangannya. Di mana di sini akan menyampaikan fi fadilati sholatil jamaah, salat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah SAW, wasiat padaku habibi kekasihku Rasulullah SAW. Wa qala li, berkata Rasul kepadaku, ya Abu Hurairah, sholli sholata ma'al jamaah walau kunta jalisan. Hai Abu Hurairah, salatlah engkau akan sholat serta jamaah walaupun tak jalisan, sekalipun engkau sambil duduk. Jadi kebetulan ada imam sakit nggak bisa diri, yang lebih bagus, yang lebih afdol dia walaupun bari duduk boleh imam, makmum sambil diri. Walaupun tak jalisan, fa innallaha ta'ala yu'tika bikulli sholatin ma'al jamaah sawaba khamsina wa isrina sholatan, bahwasanya Allah memberikan kepada engkau dengan kali satu sholat serta jamaah yaitu ganjaran 25 kali sholat fi ghairi jamaati, tidak berjamaahkan. Kama fi riyadis sholihin, kaza fi riyadis sholihin, begitu pula di keterangan di dalam kitab Riyadus Sholihin dari Sahih. Jadi sholat berjamaah satu kali itu lebih afdal, mendapatkan ganjaran 25 kali sholat
berjamaah, satu kali berjamaah, dua kali sholat tidak dengan berjamaah. Yang mana ini 20 ganjaran 25 kali sholat yang apabila dari awal sampai akhirnya itu sama dengan imam. Tapi kalau tinggal cepetnya, tinggal serokaat lagi yang enggak seperti ini, yang usolnya sambil dengan imam. Dan kita juga untuk mempertahankan jamaah itu, kalaupun misalnya ada 2-3 orang sama-sama kurang 2 rakaat, sama-sama dapat serokaat baik maghrib mah, nah itu boleh kita ngejak jamaah lagi di perjalanan, salah seorang maju atau yang dua mundur belakang. Jadi niat lagi, kita niat berjamaah lagi, dan imam kalau pengen dapat berjamaah ya kudu niat lagi. Jadi kalau imamah jadi imam itu nggak wajib niat jadi imam, cuman ada 1000 orang juga di belakang tetap sholat sendirian. Nah, kalau imam, kalau makmum semua yang apa aja selagi ngikut imam wajib ngikut imam, wajib niat berjamaah. Tapi kalau Jumat mah wajib makmum, imam wajib niat jadi imam kalau Jumat, karena Jumat mah nggak ada sendirian, gitu. Itu. Jadi kalau makmum mau sholat apa saja selagi ikut imam wajib niat jadi imam, ikut imam. Nah itu. Nah kita boleh ngejak jamaah di belakang apa setelah salamnya imam, satu kayak maju ke depan, yang dua di belakang kita, dia niat ngikut imam lagi. Jadi itu nambah apa namanya, tetap jamaah kita itu sempurna 3 rakaat sholat itu. Malah Nabi mah pernah waktu dalam keadaan siaga 1, kalau sekarang mah perang gitu nggak aman, Nabi itu 2 kelompok dijadikan 2, yang kalau kayak 40 orang tiap 20 yang pertama yang 20 itu dipimpin sama Nabi, 20 yang kedua itu menghadap ke timur, nanti ada musuh di belakang. Nabi niat sholat berjamaah. Nah gitu, begitu baru 2 rakaat Nabi mah duduk, kemudian yang 2 rakaat lagi jamaah nggak dipimpin oleh Nabi. Nah gitu. Nah kemudian salam itu yang dipimpin yang sama Nabi. Nabi bangun, yang tadi belum sholat ngikut Nabi, jadi 2 kelompok ini dipimpin oleh Nabi 2 rakaat. Nah, itu saking pentingnya, artinya punya fadilah utamaan sholat berjamaah. Selanjutnya selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu sholatil jamaati ala sholatil rajuli wahdah 25 darajatan wa fadlu sholatit tawwu fil baiti ala sholiha fil masjidi kafali sholatil jamaah ala sholatil munfarid. Nah, kalau sholat baik sunat 1 kali di rumah sama dengan 20 kali ada 25 kali di masjid. Jadi kalau sholat wajib 1 kali di masjid sama dengan 25 kali di rumah. Itu 25 kali di rumah. Jadi makanya Nabi kalau udah Allah bantah salam dan Nabi mau pulang ke rumah. Tapi kayaknya kalau kita ngelaksanakan ini, pertama orang pada nanya hukum mana gitu kan ya. Nah, itu. Yang keduanya rasanya apa iya sholat sunatnya di rumah gitu. Jadi kita kudu diberesin di masjid. Gitu. Iya. Nah, itu. Jadi ya. Ya maka jadi kemarin kita tetap ya dalam materi ini kita pembedahan daripada dimana wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan. Jadi kita masih terus nyambung artinya bagaimana hidup bisa menciptakan suasana aman dan tentram, yaitu dalam melaksanakan yang sunnah-sunnah. Nah, gitu maksudnya. Ya. Dan juga supaya jadikan sunnah ini dijadikan
oleh kita ini sebagai agenda hidup kita di dalam ibadah kepada Allah, bukan cuma yang wajib doangan. Ada yang sunat, ya sunatnya sholat, ada sunat puasa, sunat yang kecilan. Maka kemarin disusul lagi dengan ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepada kamu. Udah cinta lagi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha hampura lagi maha kasih sayang. Jadi kalau yang namanya hamba Allah ini diampuni dosanya, yaitu ada yang melalui ibadah, amal soleh, bukan cuma pahala yang diberikan, tapi dosa-dosa kecil ini dihampura. Jadi apa yang dimaksud ikuti aku? Apa saja yang Nabi lakukan? Sebab kita tidur, Nabi tidur. Bagaimana tidurnya Nabi? Nah, gitu. Nah, kita makan, Nabi makan. Bagaimana makannya Nabi? Makanan Nabi diantaranya kalau sedang enak berhenti. Kalau kita hantam terus, itu bedanya kita nggak bisa dah. Iya, gitu. Iya. Kalau Nabi sedang enak, gitu. Nabi berhenti. Kalau kita langsung, gitu, gitu. Jadi apa saja, gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa saja perilaku Nabi itu menjadikan uswah bagi kita. Jadi banyak banget arti sunnah-sunnah. Kalaupun itu kecil ya kita kerjain tanda cinta. Sebab kemarin hadis Nabi mendorong orang masuk surga melalui menghidupkan yang sunnah-sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah aku, maka dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, maka sesungguhnya dia bersama aku nanti di surga. Jadi ada yang dengan melalui sunnahnya, ada dengan melalui baca sholawat kepada Nabi. Malah orang yang banyak sholawat kepada Nabi, ketika akan ruhnya akan keluar, Nabi akan menampakkan di hadapannya dengan kecintaannya kepada Nabi, dengan cakepnya Nabi yang dilihat oleh orang yang akan dicabut nyawanya sehingga nggak terasa sakit. Nah, gitu. Bagaimana cakepnya Nabi? Nah, gitu. Kagak ada makhluk yang lebih cakep dari Nabi. Nabi Yusuf katanya cakep, tapi Nabi itu lebih cakep lagi. Kayak apa cakepnya Nabi? Ya bisa jadi ciptakannya tadi dari cahaya. 2000 tahun lagi Nabi Adam Allah ciptakan, Nabi Muhammad udah diciptakan nurnya. Kuntu nuran baina yadaillah qabla ayyahluqa Adam bi alfaiham. Aku telah menjadi cahaya sebelum Allah ciptakan Adam 2000 tahun lagi. 2000 tahun lagi Nabi Adam diciptakan, nur Nabi Muhammad sudah ada. Bagaimana cakapnya Nabi? Nah, gitu. Kita lanjutkan. Fadlu sholati jama'ah ala sholati rajuli wahdah khamsun wa isrina darajatan. Wa fadlu sholati tatawwu fil bait ala fi'liha fil masjid ka fadli sholatil jamaah. Ya seperti kelebihan sholat berjamaah kalau sembahyang sunat di rumah. Kayak gitu. Nah kalau kita ada, jadi kalau kita memang juga kebetulan ya kalau memang tahatul masjid ya harus di masjid. Masa tahatul masjid di rumah. Nah, itu, ya. Jadi ini maksudnya kita selalu artinya sebab yang kecil-kecil ini supaya kelihatannya hasilnya gaji kelihatan, datang ke masjid, sholat tahatul masjid, terus sembahyang duha, pegang tasbih sambil menunggu itu. Jadi kita lihat kita juga sangat prihatin sekali orang udah bari tua, Jumat atau belakangan mulu, udah rata-rata 5 menit lagi beduk baru datang kan gitu. Maka di situ kita supaya bagaimana kita punya waktu-waktu yang bisa yang leluasa ya kudu pagian dikit. Nah, gitu ya kira-kira kita wirid Allahu 1000 tuh sampai datangnya waktu zuhur. Nah, gitu. Jadi enak. Bahasanya kita kan ngerti.
Nah, jadi apa saja kira-kira itu? Malah ya sholat ummi di Nabi mengatakan itu, siapa orang yang membaca salawat kepadaku tiap hari Jumat 80 kali, maka Allah akan ampuni dosa kita 80 tahun. Nabi ngomongnya sama sahabat, yang mana ya Rasulullah? Yang 80 kali sholawat dibaca tiap Jumat itu 80 Allah kasih ampuni dosa 80 tahun. Ya itulah kata Nabi, baca Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Hayo kita turutin gitu. Jadi banyak, jadi hambura-hambura Allah gitu. Dengan amal-amal kita gitu. Kan kalau bari ilmunya ada, bacaannya banyak, umur tua gitu kelihatannya kan ada pantas gitu. Apalagi pulangnya paling belakang pisan mah gitu. Udah dia gitu. Udah baca sab'an 77 kita baca. Nah, ini. Memang ini tua banget, ini ngaji tua banget, ibunya ngaji tua semua udah gitu ya. Iya. Dan ini juga apa namanya? Hikmahnya memang Allah janjikan sudah. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa orang yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, falanuh yanau hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan yang thayyib, kehidupan yang bagus gitu. Jadi dari amal soleh itu juga ada kaitan dengan masalah kehidupan. Kenapa? Sebab Allah juga udah tahu banget Allah di mana kita ini bisa istiqomah itu apabila dalam kehidupannya itu normal, gampang, nah gitu, nggak mikirin pendaringan baik, begitu. Nah itu maka sehingga ada bacaan-bacaan yang kaitannya dengan masalah apa namanya ibadah, yang kaitannya dengan masalah kehidupan, sehingga di mana keterangan hikmat diantaranya. Kalau pengen rezeki lancar, biasakan qobliyah subuh jangan suka ditinggal. Berarti kalau qobliyah subuh jangan ditinggal, berarti kudu sore kudu maleman bangun ya. Itu. Jangan ayam udah bangun, ya, yang punya ayam masih ngerengkol. Ada. Jadi kayak kenapa itu sampai seperti itu Nabi katakan. Sampai Nabi mengatakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat lebih berharga daripada dunia serta isinya. Nah gitu. Nah ini kita lanjutkan. Rawahu Ibnu an Abi Habib wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati tabdulu itu. Sholat berjamaah itu apa melebihi tabdulu bi fathil takalim. Sholat al-fajr, sholat sendirian. Jadi sholat berjamaah itu akan melebihi daripada sholat berjamaah sendirian. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan mah nggak dianjurkan untuk berjamaah di rumah wae perempuan mah. Kata malah di dalam salah satu hadis Nabi, walaupun yang jadi imam Nabi gitu, itu kok pada terawih pada sebab kalau nggak begitu orang perempuan mau pada tidur di rumahnya, nah, ya, jadi kurang semangat. Jadi kita juga apa namanya pertimbangannya gitu. Adapun dasar hukumnya ya juga nggak bisa melaksanakan kewajiban. Tidak bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah, kan salatul jamaah fardu kifayah. Kalau kagak ada di masjid kampung itu nggak ada seorang pun dengan makmum dan imam di salat berjamaah kan dosa semua. Tapi ada satu, yaitu gugur kewajiban semua. Nah, Pak, berjamaahnya berdua sama perempuan ya kagak gugur sebab perempuan mah nggak diwajibkan berjamaah. Adapun perempuan itu nanti ada lagi bagian keuntungan bagi mereka. Beranak, head, itu kan begitu. Kalau kita mah enggak head, enggak apa kita mah. Kagak ada gangguan kita mah. Nah jadi perempuan mah dari suci ke suci itu diampuni dosa. Apalagi beranak mah, nah gitu. Keluar anak, keluar darah, diampuni dosanya itu. Kalau kita bukan kagak. Jadi ada lagi bagian perempuan itu.
Ya dulu perempuan pernah ada yang apa namanya unjuk rasa kepada Nabi, supaya protes, ngapain perempuan nggak disuruh perang? Ya perempuan nanti ada bagiannya lagi. Ngapa perempuan nggak suruh Jumat? Ya perempuan mah nggak wajib Jumat. Nah gitu. Bagaimana kalau ada perempuan Jumat? Kalau aman mah silakan. Bagaimana wajib johor nggak? Ya nggak wajib johor lagi. Ya cuman kira-kira banyak orang main mata nggak kalau ada perempuan? Nah itu. Ya, jangan buat perempuan lagi nak kudu sholat, pas perempuan lewat ya itu mata. Lagi sembahyang masa delapan perempuan. Nah gitu. Jadi kedudukan hukum seperti itu. Itu iya. Itu. Jadi masalah di hadapan Allah mah artinya nggak laki nggak perempuan. Man amila sholihan min zakarin au unsa, laki-laki dan perempuan. Palanuh hiyan nau hayatan thayyibah. Hanya perempuan mah beda dengan laki-laki di persoalan ahli waris. Kan gitu. Waliz zakari mislu hazil unsayain. Bagi laki-laki dua anak perempuan begitu itu. Cuman ilmu yang paling dulu diangkat dari permukaan bumi ini adalah ilmu faraid. Tahu apa itu rahasianya? Apa emang faraid kan udah kagak apa gitu. Cuman kita alhamdulillah hukum ini bisa memberikan peluang gitu. Berikan peluang yaitu untuk adanya musyawarah. Kalau memang misalnya nggak pakai faraid ya gitu, karena musyawarah antar saudara laki dan perempuan tarik benang sama ridho sama ridho boleh, sayyidul hukmi ar-ridho, jadi enaknya begitu. Belum lama itu saya punya murid kawinan pejabat, ceritanya pejabat itu kepala jadi damkar kota itu meninggal teh gak punya anak. Nah itu juga punya anak bisa nggak dapat anak 2 tahun hampir dikeruk habis itu ya. Kayak anak murid kita emang kudu pinter lah, murid kita mah buat pengacara ceritanya sampai ke pengadilan tetap pertahan sebab perkawinan itu berhak untuk menerima bagian begitu. Ini mau dikeruk habis, rumahnya di pesona 2 tingkat mau diambil, mobil mau diambil, deposito juga mau diambil gitu. Perempuan juga pintar, maka perempuannya kudu pintar begitu. Jauh dari keruk habis udah gitu. Pakai pengacara itu. Bisa tuh aja pakai pengacara itu sampai ke pengadilan dikasih 40%. Tadi mau dikeruk habis tuh saudaranya nggak punya anak itu. Nah ini juga dia punya kewajiban ini umroh 8 kali, haji mas 2 kali acan. Dia ngomong ayo kita kudu ngomong nah, gitu. Umrohnya 8 kali tapi haji mah 1 kali acan. Jangan pula kan 8 kali umroh 1000 kali umroh nggak gugur kewajiban haji. Nah gitu. Maka kita mendaftar haji dulu kalau bisa. Nah, gitu. Jadi daftar haji itu apa namanya itu bu sampai umur kita atau tidak itu urusan Allah nanti. Jadi gugur kewajiban dulu. Nah itu jadi apa namanya emang kudu pintar juga perempuan juga gitu. Makanya pengadilan gak banyak yang bela perempuan. Nah ini perempuan, jadi makanya kewajiban perempuan dan kewajiban kita beda. Kita ada wajib Jumat, perempuan agak. Nah bagaimana nanti bagiannya lain lagi apa ngurusin pakaian kita juga apa nanti. Ya sah sholat dengan sebab bersih. Haji itu kan banyak orang wanita Jumat juga gitu. Ya, ya. Itu bagaimana ini? Yang tadi boleh Jumat, nah gitu. Penuh. Iya. Jumat boleh, wajib johor enggak? Ya enggak wajib johor. Kira-kira aman kagak begitu. Jadi makanya kalaupun perempuan mau ngejumat emang enggak wajib. Kalaupun misalnya aman, misalnya rasa aman nih, ya boleh silahkan. Itu. Dan bagaimana johor lagi? Enggak wajib johor lagi. Cuman perempuan mah enggak wajib berdoain. Ya, jadi gak diwajibkan dia mah. Kalaupun dia itu ya boleh. Maka kalau Sunda mah ada kudu, ada pek gitu. Kalau kudu berarti wajib. Kalau pek silakan mau mah asa aman deh. Nah, jadi kalau perempuan mah jadi ada bagiannya, yaitu pokoknya perempuan mah surga itu di telapak kaki suami. Itu. Jadi suami gue jangan ego-ego amat. Abang-abang perempuan di belakang kakinya.
Ya kita juga ada tanggung jawab, apalagi kita mau dijanjikan sama ini kita. Kan muasyarah bil ma'ruf. Pan muasyarah bil ma'ruf kita bukan bakal tidur malam doangan. Makannya harus sesuai dengan yang dimakan. Pakaiannya juga yang menutupi aurat. Nah gitu. Dan bukan rumah akan buat dia bernaung juga, kita bikin rumah itu janji kita itu. Dan juga ditandatangani. Makanya kalau lagi naib nawarkan baca apa ini, baca gitu. Nah, gitu. Karena pengen buru-buru aja dia. Nah, gitu. Suruh dibaca dapat tidur berdua sama suami, mau dibaca. Kali itu ada saksinya. Nah, gitu. Itulah saya taklik. Sebab banyak orang yang meninggalkan istri tanpa kesan apa-apa lagi. Ulurin kagak, diceraikan kagak. Udah ditikahkan ke orang, belum diceraikan, diulurin udah 3 tahun dan diulurin, kan ada yang begitu tuh. Nah, tapi kalau dibaca itu kan ditandatangani. Nah itu bakal kudu dibaca. Itu. Karena si takliknya itu. Karena apa? Karena apa namanya itu naibnya mau menikahkan lagi. Terburu-buru. Baca tuh. Kayak belum lama tuh di pulau kata naib, baca tuh nih, baca kata saya. Nah, gitu. Ya. Nah itu jadi itu muasyarah bil ma'ruf, kita nih rumah itu janji kita sama perempuan itu. Gitu. Dan perempuan juga kudu ridho dengan kemampuan suami kayak gitu. Jadi banyak banget itu pahala itu. Pokoknya kenapa kita kemarin cecer terus sembayang. Sebab berumah tangga kalau nggak sembayang teh apapun yang dilakukan tidak punya nilai pahala, itu sayangnya teh. Iya. Jadi kalau kita cecer sembayang teh supaya bohong sembayang teh. Ya apa namanya cerita Nabi menceritakan laki-laki yang dicabut nyawanya, dibelah dadanya, cariin sama malaikat nggak ada jebring aja kebaikan. Padahal kebaikan banyak dilaksanakan. Ngumpanin anak, membesarkan anak, ngongkosin anak. Nah gitu buat untuk istri. Jika bagaimana kita mampukah kita ini untuk membahagiakan istri? Kalau kita mampu membahagiakan istri, Allah akan membahagiakan kita dengan rezeki gitu. Apa yang kira kita itu istri menjadi bahagia. Nah, karena apa? Karena istri untuk memang untuk dibahagiakan, tentunya disenangkan istri teh begitu. Bukan untuk disuruh masak segala. Ya kita teh emang ada yang tahu hak, ada yang kagak tahu orang teh. Maka yang namanya ngaji mah kemana materinya. Kenapa? Ada yang tukang ngaji gak ngerti hak amat terhadap istri teh. Emang masa kewajiban istri apa? Ya bukan. Ya emang aja pakai bedak doang sama nengkarak begitu doang dua. Kan kalau ada nengkarak apa namanya pakai bedak sama nengkarak mah sampai pulang gak keingetan itu. Nah, itu. Orang kagak bisa masak. Jangan sendiri yoga, suruh ngarang bisa. Jadi supaya tahu itu teh, itu janji itu bahwa innal ahla kana mas'ula kan itu. Supaya janji itu akan dipertanyakan nanti. Masya Allah, sebelum kita alhamdulillah, kita pada solehat semua. Ya, libatkan itu. Kita pagi-pagi kasih 1 juta, gue udah senangan bener. Oh ada, kita gue senang banget. Pemerintah pura-pura ya sekarang begini, dari fadilah itu aja. Fadilah punya istri dengan nggak punya istri itu dia 70 rakaat, kita 2 rakaat, masih gede kita pahalanya beda bini. Apalagi 2 sama bini kita. Gitu. Tunggu-tunggu doang kayak pelantuk. Nah, gitu. Luar biasa. Pantas buat Nabi Muhammad mah. Allah perintah teh untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah jadi umat Nabi Muhammad. Gara-gara kita punya bini, pahala jadi gede banget. Nah, gitu. Iya. Ada pahala sedekah. Nah, gitu. Sedekah yang paling gede infak yang paling gede pahalanya dikasih ke istri kita. Luar biasa, sampai lebih gede daripada ngongkosin orang mau berjuang perang membela agama. Luar biasa kan itu. Yang makannya bareng-bareng. Gitu.
Ada lagi perintah Allah, liun fikzu saati min saati, hendaklah memberi infak orang yang mempunyai keleluasaan akan keleluasaan. Nah, gitu, akan keleluasaan. Kalau punya duit emang gedean lagi perempuan kasih duit, biar gedean. Jadi emped wae. Ini mau diemped wae. Gitu. Gitu. Nah ya. Jadi balik lagi kita orang kalau sembahyang ngapain doangan itu ya astagfirullahaladzim. Ya orang sembahyang itu apa yang dilakukan nggak jadi pahala itu. Capek gawe, capek pikiran, sedang kagak hidup. Maka kita alhamdulillah orang kalau udah ada di pengajian berarti aman buat besok. Amin. Coba sekarang kalau kita mau ngaji nempok pendaringan kosong. Dompet kagak ada duitnya, apalagi ATM mah. Allah. Warung. Mau datang ke pengajian, ayo dah. Jadi orang kalau udah datang ke pengajian, laki atau perempuan aman buat besok. Lihat di pendaringan dua liter mah ada apa? Nah, itu, masya Allah. Lihat di dompet 100.000 memang ada, aman sudah. Ya gitu. Dari kemarin ya kita membentuk aman dan ketentraman, punya pengaruh datangnya rizki. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah menjadikan contoh satu negeri yang aman dan tentram, ya'tiha rizquha. Datang itu rizkinya rogodan, leluasa. Dari mana itu datangnya rizki kalau negara aman dan tentram? Min kulli makanin, dari semua tempat. Jadi investor asing juga kalau aman mah negara, kalau berdatangan kalau kasih minjam. Nah, kita juga begitu. Kalau aman dan tentram keluarga kita, tetangga udah pada apa namanya, nawarin minjam duit, udah. So, kalau rumah tangga dok dak wae lagi perang wae sama bini. Ya, boro-boro berani. Masih minjem mau ditarik lagi. Tarik lagi. Nah gitu. Gambarnya dibuka ditarik lagi mas terang. Min kulli makanin, dari semua tempat. Nah itu maka alhamdulillah. Masalah itu ngaji itu seperti ini luar biasa ini. Ya kalau malaikat dia punya sayapnya dihamparkan di jalanan orang yang ngaji. Sebab ngaji itu paling rapat setan gangguannya. Coba dah. Kalau besok nggak aman rumahnya pendaringan, dipegangin namanya bocah, nggak mau ngapain ngaji, pikirin besok. Itu teh kudu disyukurin itu teh. Begitu melihat pendaringan, alhamdulillah. Nah gitu. Cuman Allah itu menerangkannya layar besar ya negara begitu. Kampung begitu juga kalau aman tentram, pengaruhnya rezeki berdatangan. Ya tiha rizquha ragadan. Dari mana? Min kulli makanin, dari semua tempat. Bagaimana caranya? Orang Pabuaran, Bogor balik bawa duit. Orang Pabuaran berangkat ke Jakarta balik bawa duit. Masa nggak perlu tuh Pabuaran sama duit? Gitu. Min kulli makanin. Gitu. Jadi ada yang rezeki itu secara jamaah itu. Nah, gitu. Apalagi memintanya di Jumat sampai udah janjikan. Khamsul layalin la turaddu fihi nadawatu, ada 5 malam doa yang akan ditolak. Satu hal ayat itu yaumul jum'ah, walatul jum'ah, malam Jumat, hari Jumat doa nggak ditolak, apalagi itu pada saat gantian khutbah. Nah itu inti Jumat itu gantian khutbah. Apa gantian khutbah? Kan khutbah pertama duduk, nah situ doa itu tambahin doa kita minta apa? Panjang umur, sehat, rezeki banyak, barokah. Nah itu. Nah, ganti dua apa namanya khutbah yang kedua itu Jumat tuh. Jadi intinya itu ya sama juga kita maulid itu intinya marhaba tuh. Pokoknya kampung kalau sering dimarhabain berkah tuh kampung. Nah gitu. Iya. Makanya musola kalau ada marhabain nangis di musola. Nah, gitu. Nah, itu intinya. Jadi suasana dulu jadi gitu. Jadi suasana maulid dulu diciptakan. Sama juga kita ke pasar harus membuat bentuk suasana pasar. Kalau datang ke pasar, suasana pandangan pasar ini seperti ke kuburan, ya mau belanja apa? Nah begitu.
Jadi masing-masing ada itunya tuh, ada ruhnya. Jadi pantas kalau gitu kita jadi umat Muhammad, masya Allah, dengan ibadah ditambahin rezeki, luar biasa itu umat Muhammad. Ya kalau satu kebaikan dibalas 10, luar biasa umat Muhammad. Nah ini Bapak saya hormati, jadi kita apa saja yang kita sampaikan ini sunnah-sunnah Nabi itu. Ya. Memang sunnah yang paling kagak dilupakan sunnah malam Jumat yang nggak itu bisa dilupa. Nggak lupa bisa diingetan itu Pak. Gitu. Maka sengaja ngaji juga nggak malam-malam. Nah gitu. Dua kewajiban ngaji sama kewajiban itu. Sebabnya Nabi nyontoin, nah itu. Nabi nyontoin tarawih 8 rakaat. Karena Aisyah ngantukan, tarawih sunat ngakupin perempuan wajib. Dipersingkat tuh 8 rakaat tarawih teh. Terus Nabi nidurkan Aisyah tidur, Nabi melanjutkan tarawihnya lagi 23. Di Makkah, kalau di Madinah 33. Kenapa di Madinah Makkah mau kecil dikitan? Karena di Makkah ada Ka'bah. Kenapa? Sebab Nabi tarawihnya kalau 2 salam putar Ka'bah 7 putaran. 2 dia tawaf, 2 salam lagi. Maka ada orang yang tarawih itu 2 kali salam kamilin, 2 kali salam kamilin itu biar tahu asbab wurudnya. Kalau hadis Quran asbab nuzul. Kalau ada kita nggak tahu asbab wurudnya itu jadi berbahaya. Yang itu niatul mukmin khairum min amali. Hadis Nabi itu teh, niat orang mukmin lebih baik daripada kerjaannya. Ngambil sepintas tiap malam teh. Niatnya puasa besok, yang tadi besok ngopi biasa. Kan kata niatnya udah bagusan gitu. Kagak tahu teh dilihat asbab wurudnya itu Nabi mengatakan seperti itu. Nabi pernah ngomong di depan sahabat, di sampingnya ada orang Yahudi. Nah, gitu ngomong lumpur lumpur saya penuh lumpur. Itu sahabat apa Yahudi pada berebut dari pacul bahkan murah sumber Nabi. Ngapa sahabat mah udah tua belum dapat? Yahudi mah langsung dapat, ngejebrus langsung dikuras sumber Nabi. Beres sumber Nabi dikuras, sahabat bawa pacul. Udah sampai kata Nabi, niatul mukmin khairum min amali. Niat orang mukmin lebih baik daripada kerjaan Yahudi, begitu. Sebab Yahudi mah jeblogan doangan, imannya kagak. Kalau kamu mah ada iman, berniat itu udah ada pahalanya, tuh begitu. Itu udah asbab wurud namanya, itu. Nah, saya juga, ada hadis Nabi menceritakan tentang sholatnya Nabi. Nabi alaihissalam pulang, jangan lihat pulangnya Nabi apa itu begitu. Intip Nabi gitu. Maka pernah Nabi bahkan begitu pulang tuh, ini kalau bukan satu tapi begitu. Pulangnya disambut, di latar udah disambut di dalamnya mobil kita. Nah gitu dan sono, gitu. Coba kalau hatu aku sabodo, paling pulangnya ke pos ronda dia. Itu Nabi karena dirangkul sama istrinya, akhirnya sambut. Sahabat ngelihat itu istri itu disium sama Nabi pas maghrib teh. Itu jikir siapa yang majukan sahabat. Dur Isya Nabi balik lagi. Balik ke Nabi kemana? Ke masjid. Untuk apa? Sholat Jumat, sholat Isya. Dan sahabat tahu dia nggak wudhu lagi. Nah kata itu katanya tuh Nabi aja diem istrinya, nah gitu nggak batal. Padahal mah satu khususiat Nabi nggak batal Nabi mah, nah gitu. Kemudian yang keduanya yang mungkin saja kalau di luar rumah istri Nabi ditutupin cadar. Nah kita kan nyium istri kita mah ditutupin sama pesedan mah kagak batal. Gitu. Itu nah gitu makanya pakai cadar tuh. Itu nggak batal. Nah karena kita gitu kan masker karena kita bermadzhab Syafi'i satu gitu jangan acak-acakan mazhab. Nanti ketiga yaumanat kulla unasim bimamihim,
Pada hari kami nanti, hari kiamat nanti kami akan panggil manusia dengan imam-imamnya. Ayyuhas syafi'iyun, hai golongan mazhab Syafi'i. Brul, kata Imam Syafi'i, kamu jangan ikut aku. Wudhu, sholat ikut aku, jual beli kamu ikut Hanafi. Jual apa namanya? Jual ikan di dalam air jadi baik. Nah, jual singkong di dalam tanah jadi baik. Ikut sana Maliki. Ayyuhal malikiyun, hai golongan mazhab Maliki. Bro lagi mazhab Maliki, kamu jangan ikut aku. Gitu. Sholat ikut Syafi'i, tapi kamu itu jual beli ikut aku. Udah usir lagi baik. Usir lagi baik. Tuh gitu. Sama juga punya bini dua, balik punya duit. Udah sana mantap. Dari sana udah diusir dari sono, dari sini diusir lagi baik. Ya, masih dah. Baik lagi dah ke masjid dah itikaf. Tuh gitu, itu. Jadi satu, semuanya satu gitu. Nah kecuali kita dalam keadaan apa situasi yang darurat, nah itu ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang, kan gitu. Kan kalau kita mah ada apa ya kesenggol bini menyeledut bukan batal. Kalau mazhab Maliki mah kalau nggak nyeledut nggak batal. Cuman banget amat kalau orang tiba kesentuh bini tapi nyeledut begitu, tegangan tinggi amat itu. gitu. Nah, baru ada tuh kita ada caranya lagi. Bagaimana supaya ketuap di Ka'bah bersenggolan juga nggak batal, ada lagi ilmunya. Nah itulah ngaji namanya. Nah gitu. Jadi semuanya tuh harus dilentrekkan bahasa kitanya mah. Nah gitu. Ya maka secara akal mah kita bini kita bayar sama mas kawin ya. Apa mertua mah nggak batal. Mertua mah udah bekas nggak tetap mertua. Nah, itu. Kalau kamu nggak batal mertua apa? Asal anaknya pernah diduhul, nah gitu. Ada mertua janda, anaknya janda, ya gitu. Jika anaknya belum apa-apain diceraikan, ngambil emaknya ya kagak ngapa-ngapa kalau belum diduhul mah. Tapi kalau udah dicobain mah ya jadi emak, jadi mertua tuh, nggak boleh. Nah itu, jadi makanya kita semuanya ini harus udkhulu fisil mikafah teh. Masuklah kamu kepada Islam secara paripurna. Semuanya ibadahnya, persoalan muamalatnya, munakahatnya, kan gitu. Karena persoalan fikih kita bukan cuma masalah sekitar ibadah Karena yang namanya masalah sholat ini kita dari bulan dari masih kecil udah tahu rukun-rukun sholat segala macam, tinggal dorongan-dorongan dan juga ilmu udah banyak keserapan tinggal maunya. Kan gitu. Maka kalau ilmu cuma ditumpuk, amalnya enggak, hidayat dapat, taufik yang enggak dapat. Karena mesti bang ngingetin dan ayo sholat sunat gitu. Ya, apa ya? Hah? Tadi kita nikah sama ibunya. Iya. Sama anaknya. Iya. Belum diduhul diceraikan. Iya. Boleh nikah sama maknya. Iya. Sekarang kalau kebalikan Ustaz. Iya. Kalau menantu belum diduhul sama anak kita, iya. Itu menantu boleh nggak dinikah? Menantu? Iya, menantu belum nikah, baru nikah aja. Iya. Ya belum jadi suami istri, belum diduhul. Udah nikah. Iya. Nah, belum diduhul sama anak kita. Iya. Anak kita meninggal. Iya. Lalu kita nikah sama menantu kita. Iya. Ya kalau belum diduhul mah. Iya boleh. Sebaliknya begitu. Belum diduhul mah. Tapi ada kasus seperti itu, Ustaz. Gitu. Iya, ada kasus. Jadi dia anak nikah. Iya. Cerai sama anaknya belum diduhul. Iya. Diganti sama orang tuanya. Tapi kalau kira jadi fitnah mah orang heboh mah jangan. Orang kalau nggak biasa begitu, kau bisa mantu sama mantu, kawin bekas mantu, udah mantu lu udah apa-apain gitu kan. Menurut hukum boleh. Tapi kalau kira-kira menjadikan orang jadi heboh mah jangan. Iya jadi rame gitu. Iya jadi rame. Iya. Itu perempuan bekas pacar bapaknya. Iya. Jadi nikahlah sama anaknya. Nah begitu nikah, anaknya nggak ngeduhul dulu itu. Iya. Malah
Nah, orang tuanya yang ulang nikah sama aku tadi. Jam belum itu yang gitu ya. Iya. Nggak, soalnya Ya. katanya boleh. Gitu. Ya kalau belum diduh mah boleh. Iya. Cuma tebel amat ya belum diduh sama anaknya gue ya. Kayak nggak ada lain tuh aki-aki. Geblek tuh aki-aki. Oh, udah kedua gitu Ustaz. Parah itu mati aku. Sampai berani Iya ya. sampai punya anak. Oh gitu ya. Ada soalnya seperti itu. Iya iya iya. Ya. Ya bener belum diduh sama anaknya. Iya iya. Mungkin kan teori enak dia pacaran sama ketahuan istrinya. Oh gitu. Coba pacaran nggak buat anak buah. Gitu. Oh gitu. Nikahkan tadi sama anaknya. Nggak taunya nggak lama kemudian itu istrinya meninggal. Oh iya. Jadi tidak dia. Karena ada orang yang mau nikahkan gitu. Boleh. Dan juga masalah-masalah yang nggak umumnya orang tahu, gitu. Kita itu sekalipun boleh, tapi kalau menjadi hebohnya masyarakat tuh jangan. Itu jadi fitnah jadinya, timbulnya fitnah. Nah ini Bapak Ibu saya hormati, kita dalam masa kewajiban agama kita masih materi yang saya sampaikan mari masih masa rubul ibadah teh masih kan, masih ibadah supaya kita teh ya semakin tua semakin benar gitu. Jangan semakin jadi. Semakin tua bikin jadi jungkat jengkat, tapi mau ngapain sih? Masya Allah parah bener. Pegangin tuh kakinya dah. Iya. Karena apa? Ketentraman hati enggak cuma itu jalannya. Iya. Adapun masalah-masalah itu kan juga kita enak supaya bagaimana hidup tentram, aman, tentram, enak banget itu. Ya. Itu dia membahagiakan istri dan juga Allah akan membahagiakan kita dengan rezeki. Nah gitu. Kalau dak apa istri kurang saling mencurigai, ya itu pengaruhnya rezeki. Ya kita nih dikumpul-kumpul begini sudah yakin udah aman semua yang biasa pagi. Masalah kalau nggak aman bahwa datang ke Pak Haji sih taklim. Nah inilah Bapak saya hormati, mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti kita setelah Rabiul Tsani baru kita apa lagi nanti, yaitu yang berhubungan dengan wajib gitu kan, bahasa kerennya secara komprehensif. Jadi kemana saja kita itu, kemana aja loyang itu masalah, nah gitu. bukan renovasi ada secara komprehensif. Bukan renovasi, musola renovasi. Jadi komprehensif kita bisa begini. Al-Islam yajibun gitu kan. Islam itu bersih. Bersih menurut apa? Menurut saya menurut ilmu fikih dibahas dulu. Jadi nanti pengayaan ilmu itu begitu. Bahas dulu ilmu fikih. Apa caranya? Hilang lupa, rasa, bau serta yakin. Itu fikih. Kalau bersih hati dari sifat yang tercela apa sih? Nah kalau memang secara komprehensif ya kita baca secara artinya tasawuf. Membersihkan hati dari sifat hasud, dengki, gedeng, unek-unek. Nah itu kan itu ilmu tasawuf itu. Nah gitu. Bersih akidah yaitu dari hal-hal yang kesyirikan. Pelajari ilmu tauhid. Untuk membersihkan hati dengan dalam masalah akidah adalah mempelajari ilmu tauhid. Kalau membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, syirik, bidik, gedeng, gitu, itu riya, sum'ah dengan ilmu tasawuf. Kalau bersih daripada najis, dibersihkan, hilang rupa, rasa, bau serta yakin. Itu yang dimaksud komprehensif. Jadi kita udah tua begini teh kalau satu terus dibahas, jangan sepotong-sepotong. Sebab kalau sepotong-sepotong ya nggak enak, nah, gitu. Sepotong-sepotong teruskan gitu. Nah inilah yang saya sampaikan. Karena kita masih ada Rabiul Tsani, masih ada juga orang yang memperingati Maulid. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Berkah ngaji, umur kita semakin tua semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwah ahli al-haramain as'alukal karamata wal barakata alaihim al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila wa jama'il qubur min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liwallimina khususan ila arwahi ahli hadzal bait. Sembilan susun aja.